Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pemilu Arman Labahi dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, salah satu widya suara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada kesempatan ini menjadi salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA pola e-learning yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran terkait dengan strategi pembelajaran, di mana agenda yang saya pilih dalam pelatihan PKA ini adalah agenda yang ketiga, manajemen kinerja. Di dalam agenda ini terdapat 7 mata pelatihan, dan salah satu pelatihan yang saya pilih adalah manajemen risiko dengan 9 jam pelajaran. Selanjutnya lebih detail saya akan mencoba memberikan gambaran-gambaran pertama yang terkait deskripsi singkat mata pelatihan ini. Mata pelatihan manajemen risiko dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan pemahaman tentang sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan 3 lini pertahanan. Kemudian membangun budaya sadar risiko atau risk awareness culture, dan strategi dalam mendukung terbangunnya budaya sadar risiko, serta materi mengenai manajemen perubahan atau change management yang memberikan panduan dasar tentang bagaimana merubah budaya yang ada pada organisasi guna mendukung terlaksananya budaya sadar risiko pada organisasi peserta. Selanjutnya, penyajian mata pelatihan ini memberikan pembelajaran orang dewasa yang menekankan pada substansi apa yang terkait langsung dengan tupoksi pejabat eselon 3 dengan kombinasi metode ceramah, kemudian self assessment, brainstorming. Ceramah dimaksud adalah ceramah interaktif, kemudian ada diskusi kelompok, tanya jawab, serta memberikan telaah jurnal. Telaah jurnal maksudnya untuk mengetahui bagaimana analisa daripada peserta terkait masalah-masalah yang ada terkait dengan manajemen risiko, serta studi kasus dan latihan pembelajaran terkait dengan substansi pokok-pokok bahasan yang ada di dalam modul. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan agenda. Yang pertama, sistem pengendalian internal pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik, budaya dan manajemen risiko, dan mampu mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan platform manajemen risiko terpadu pada unit organisasi yang dipimpinnya. Kemudian mampu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam membangun budaya manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko dalam unit organisasi peserta. Selanjutnya, mata pelatihan ini berisikan 4 pokok bahasan, di mana dalam 4 pokok bahasan ini yang pertama adalah sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan 3 lini pertahanan atau 3 lines of defense. Nah, di dalam pokok bahasan pertama ini terdapat 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan 3 lini pertahanan defense. Di dalam pokok bahasan ini akan diberikan alokasi waktu atau durasi waktu selama 3 jam pelajaran. Kemudian akan diberikan metode pembelajaran dengan metode ceramah interaktif, brainstorming, kemudian telaah jurnal, dan latihan-latihan. Telaah jurnal saya akan pilihkan beberapa jurnal yang sudah rilis terkait dengan manajemen risiko yang tentunya yang masih baru. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah budaya risiko dan manajemen perubahan. Dalam pokok bahasan kedua ini terdapat 2 subpokok bahasan, yaitu budaya risiko dan manajemen perubahan. Alokasi waktu yang akan diberikan pada pokok bahasan kedua ini sebanyak 2 jam pelajaran, sedangkan metode pembelajarannya adalah brainstorming, ceramah interaktif, serta telaah jurnal dan latihan-latihan yang akan dilaksanakan secara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah manajemen risiko.
di mana pokok bahasan ini terdapat 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah resiko, sub pokok bahasan kedua adalah manajemen resiko, dan sub pokok bahasan ketiga adalah kerangka kerja dan proses manajemen resiko. Di dalam penyampaiannya untuk pokok bahasan ketiga ini mengalokasikan waktu selama 2 jam pelajaran juga. Kemudian metode pembelajarannya dilaksanakan dengan brainstorming, ceramah interaktif, kemudian telaah jurnal dan studi kasus, serta latihan-latihan terkait substansi mata pelatihan yang ada di pokok bahasan ketiga ini. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir atau yang keempat adalah manajemen konflik. Manajemen konflik terdiri dari 2 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah konflik, yang kedua adalah manajemen konflik. Durasi waktu yang diberikan dalam pemberian materi di pokok bahasan keempat atau yang terakhir ini berjumlah 2 jam pelajaran juga, sehingga totalnya semua adalah 9, di mana pokok bahasan pertama terdiri 3, pokok bahasan kedua 2 JPL, pokok bahasan ketiga 2 JPL, dan pokok bahasan yang keempat juga 2 JPL. Nah, di dalam pemberian materi dalam pokok bahasan 4 ini juga akan diberikan dengan cara metode pembelajaran brainstorming, telaah jurnal, studi kasus. Studi kasus akan dipilihkan kasus-kasus yang masih relevan terkait dengan kondisi negara kita saat ini, misalnya kondisi kasus COVID-19, kemudian penanganan skandal Garuda Indonesia, itu juga masih baru. Kemudian pada akhir pembelajaran, untuk setiap pokok bahasan akan dilaksanakan review pembelajaran terkait dengan substansi mata pelatihan yang ada di dalamnya. Di dalam pemberian review ini, peserta diharapkan mampu memberikan analisa terkait persoalan-persoalan yang terkait langsung dengan manajemen risiko di dalam pembelajaran ini. Nah, saya kira itulah beberapa strategi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang sampaikan tentang manajemen atau strategi pembelajaran untuk mata pelatihan proyek perubahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.